Oke, lanjut ke soal berikutnya. Sebuah kumparan luasnya 100 cm persegi terdiri atas 50 lilitan. Hambatan kumparan diketahui 10 ohm berada dalam medan magnet B sama dengan 10 sin 10 T Weber per meter persegi menembus secara tegak lurus bidang kumparan. Nah, berarti di sini B-nya fungsi waktu ya, Dek ya. Jadi B-nya berubah-ubah. Berapakah kuat arus maksimum yang diinduksikan pada kumparan tersebut? Baik, kuat arus itu simbolnya adalah I, rumusnya adalah V per R. Nah, kalau I maksimum ya berarti nanti tinggal kita sesuaikan rumusnya adalah V max dibagi dengan R ya. Ini sesuai dengan hukum Ohm. Nah, tentunya kalian sudah sangat familiar ya, Dek ya. Kemudian R-nya di sini sudah diketahui sama dengan 10 ohm. Artinya tugas kita berikutnya adalah menghitung Vmax. Nah, yang menjadi Vmax itu adalah GGL induksi maksimum yang timbul pada kumparan. Karena di sini terjadi perubahan medan magnet yang menembus bidang kumparan ya. Ini sesuai dengan hukum Faraday. Jadi E itu sama dengan N kali D flux per dt ya. E itu adalah GGL induksi, satunya sama seperti tegangan ya. Kemudian N itu adalah banyaknya lilitan kumparan. Lalu D flux per dt itu maksudnya adalah turunan flux terhadap waktu ya. Kalau flux sendiri itu rumusnya adalah B kali A kali cos theta ya. Nah, kalau D flux per dt itu nanti bisa terjadi ketika ada perubahan medan magnet atau ada perubahan luas bidang kumparan ya, atau bahkan terjadi perubahan sudut ya kan, seperti yang kita bahas di video sebelumnya. Nah, kalau di soal kita kali ini yang terjadi itu adalah perubahan medan magnet ya. Kemudian ini penting, theta itu adalah sudut antara B dan garis normal bidang kumparan. Ketika dikatakan di sini B itu menembus secara tegak lurus bidang kumparan, maka nanti tetanya itu pasti sama dengan 0. Ya kan, karena B-nya berimpit dengan garis normal bidang kumparan. Nah, cos 0 itu kan sama dengan 1. Sehingga nanti flux itu rumusnya adalah B kali A kali 1 ya sama dengan B kali A. Nah, sehingga untuk menghitung GGL induksi yang timbul, nanti rumusnya adalah E sama dengan N ya kan kali D. Nah, fluxnya itu kita ganti dengan B kali A. Jadi D dalam kurung B kali A per dt. Sampai sini bisa dipahami ya. Karena yang berubah itu adalah B-nya saja sementara A-nya konstan, maka A ini bisa kita keluarkan dari tanda diferensial ya, kita letakkan di depan. Sehingga nanti E itu akan sama dengan N ya kali A kali dB per dt. Ya, dB per dt itu artinya turunan medan magnet terhadap waktu. Ya, coba langsung aja kita masukkan angkanya ya. Jadi E sama dengan N itu 50 ya kan. Kemudian A ini 100 cm persegi. Kalau kita jadikan meter persegi itu kan 0,01 meter persegi ya Dek ya, atau 10 pangkat min 2 dB per dt. Ya tinggal kita tulis ya, berarti D dalam kurung 10 sin 10 T per dt. Nah, sekali lagi 10 ini kan konstan, ya kan, konstanta. Kalau konstan ini juga bisa kita keluarkan dari tanda diferensial. Sehingga nanti kita akan dapatkan E sama dengan 50 kali 10 pangkat min 2 kali 10, ya kan, kali D sin, coba ini saya rapikan dulu ya, kali D sin 10T per dt. Nah, ini artinya adalah turunan sin 10T terhadap waktu. Kita ingat kalau di matematika ya, misalkan kita punya Y sama dengan sin AX. Nah, turunan Y terhadap X. Berarti kalau kita tuliskan DY per DX, ya kan? A-nya itu kita tulis dulu, kemudian sin itu jadi cos. Nah, berarti A kali cos ya, AX ini tinggal ditulis ulang. Nah, kalau kita punya sin 10T diturunkan terhadap waktu, ya diturunkan terhadap T, caranya ya sama. Berarti nanti ini kita tulis dulu ya semuanya. Jadi 50 kali 10 pangkat, ini min 1, ya kan, 10 pangkat 1 kali 10 pangkat min 2 itu 10 pangkat min 1. Kemudian turunan sin 10T terhadap waktu, ya berarti 10-nya ini kita tulis lagi di depan, ya kan, sin jadi cos. Nah, ini cos 10T tinggal kita tulis ulang ya.
50 kali 10 pangkat min 1 kali 10. Ini kan 10 pangkat 1. Jadinya 50 kali 1. Ya deh ya, 50 cos 10T. Nah, ini adalah GGL induksi yang timbul pada ujung-ujung kumparan. Nah, karena yang ditanyakan di sini adalah kuat arus maksimum, berarti GGL induksi yang kita gunakan adalah GGL induksi maksimum. Ya, GGL induksi maksimum itu ketika cos 10T ini bernilai sama dengan 1. Ya kan? Jadi kalau di matematika, nilai sin dan nilai cos yang maksimum itu sama dengan 1. Artinya kalau 50 kali 1 ya sama dengan 50. Berarti nanti E maksimum itu ya sama dengan 50. Nah, atau kalau cara mengingatnya, bilangan berapapun yang terletak di depan sin atau terletak di depan cos itu adalah nilai maksimumnya. Ya dek ya. Nah, berarti E max sama dengan 50. Sehingga nanti kalau kita kembalikan ke persamaan semula ya, I max sama dengan V max per R. Coba kita kerjakan di sini. Berarti IM ya, I max sama dengan V max-nya 50. Kemudian R-nya di soal diketahui sama dengan 10. Nah, 50 dibagi 10 sama dengan 5, satuannya ampere. Nah, jadi jika ditanyakan berapakah kuat arus maksimum yang diinduksikan pada kumparan, jawabannya adalah 5 ampere. Oke, semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video pembahasan soal selanjutnya.